Pesan saya adalah kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melihat dan mencintai kebudayaan negeri sendiri, kebudayaan NTT yang begitu luar biasa. Pemirsa yang budiman, terima kasih telah berkunjung ke channel News Daring. Jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, dan bagikan. Pemirsa, menindaklanjuti permintaan Juli Laskodat untuk menerapkan seni budaya di setiap sekolah. Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Dikmen Matias Beh mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur atas ide dan gagasannya yang mewajibkan semua sekolah SMA, SMK, dan SLB untuk melaksanakan kegiatan seni dan budaya sebagai salah satu pembelajaran ekstrakurikuler. Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Kupang menjelaskan bahwa sebagai Kabid Dikmen, pihaknya berhadapan langsung dengan para siswa yang kurang lebih dari 280.000 siswa SMA, SMK di NTT. Ia juga berharap motivasi yang telah digagas dan dimotori oleh Ketua Dekranasda NTT akan selalu mendapatkan respon positif dari masyarakat, dan secara khusus untuk SMA, SMK, dan SLB, pihaknya akan mengawal kegiatan tersebut. Matias juga mengatakan bahwa akan meminta para kepala sekolah untuk mengefektifkan sanggar budaya di setiap sekolah dan membangkitkan rasa kecintaan terhadap seni dan tari. Dirinya juga berharap dengan adanya seni masuk sekolah, munculnya kreativitas dari para guru-guru seni. Baik, yang pertama sekali kegiatan tanggal 7 November yang lalu yang digagas, dirintis oleh Ibu Juli Laskodat sebagai Ketua Dekranasda NTT ini sangat luar biasa. Saya pikir kepedulian beliau, hati beliau ada di masyarakat NTT dan begitu mencintai kebudayaan kita, kebudayaan NTT. Dan karena itu kebudayaan ini mesti diwarisi oleh generasi muda. Generasi muda harapan bangsa yang tahu menghargai kebudayaannya dan solusi-solusi untuk bagaimana penguatan kecintaan terhadap kebudayaan ini telah digagas oleh Ibu Juli sendiri lewat kegiatan festival tarian yang sejumlah 28 dari tarian etnis di berbagai daerah di NTT, sehingga saya melihat ada peningkatan signifikan terkait dengan tampilan-tampilan tarian kita yang kelasnya ini sudah menuju pada kelas yang standar ini kita bisa bersaing dengan di nasional ataupun di internasional. Dan itu ucapan terima kasih yang pertama sebagai Kabid Dikmen langsung berhadapan dengan para siswa. Ada kurang lebih hampir 280.000 siswa SMA SMK di NTT. Kita berharap motivasi yang telah digagas, yang dipertunjukkan, yang dimotori oleh Ibu Juli ini akan mendapatkan respon positif dari seluruh masyarakat, dan lebih khusus untuk para siswa SMA SMK dan juga SLB. Kita akan kawal untuk bagaimana seni masuk sekolah digalakkan di tingkat persekolahan. Ya, dan tentu kita meminta kepada para kepala sekolah untuk bagaimana mengefektifkan sanggar-sanggar seni di sekolah untuk membangkitkan rasa kecintaan kebudayaan lewat seni dan tari. Ya, tentu tidak terbatas hanya situ, tapi dengan program seni masuk sekolah kita berharap munculnya kreativitas dari para guru-guru seni kita yang pembelajarannya tadinya teori-teori ini digagas, didorong menjadi sebuah pembelajaran yang masuk pada wilayah sanggar.
Ya, dengan demikian harapan Ibu Juli Laskodat selaku Ketua Dekranasda ini dalam kaitan dengan mempromosikan kebudayaan seni dan tari NTT ini bisa terrealisasi karena beliau menginginkan agar ketika ada permintaan tarian ini tidak hanya satu grup tari saja, ini semua sekolah bisa menampilkan keunggulan dari grup tari atau lewat sanggar tari yang ada di sekolah. Ya. Permasalahan tentang biaya, saya pikir dengan berjalannya program ini tidak ada masalah. Dari sisi pendanaan dana BOS, sekolah-sekolah dimungkinkan untuk bagaimana mengangkat harkat dan budaya, martabat dari kebudayaan sebagai warisan leluhur kita. Saya ingat persis apa yang disampaikan oleh Bunda Juli, sangat luar biasa. Tampilan-tampilan dari motif kain-kain tradisional yang dihadirkan oleh para penari di tanggal 7 malam itu membuat kita sangat kagum, sangat bangga sebagai masyarakat NTT yang dalam tanda kutip kita jadi berpikir dari mana motif-motif corak-corak ini dilahirkan oleh leluhur kita, dan itu sebuah kebanggaan. Saat ini kita NTT menjadi provinsi terdepan di Indonesia menggaungkan harumnya tenunan daerah, dan ini dimotori oleh Ibu Juli Laskodat. Kita berharap akan muncul lagi seluruh inovasi-inovasi yang dengan sendirinya lahir dari masyarakat, lebih khusus dari para siswa di SMA dan SMK. Kapan hal ini akan Bapak sampaikan kepada sekolah untuk melakukan eksekusi atau pernyataan dari Ibu Gub ini? Sudah, jadi kita langsung, dan kita sudah bersurat kepada para kepala-kepala sekolah. Kita sudah lakukan pemetaan yang saat ini sudah terdata 28 di Kota Kupang. Kita akan start dari Kota Kupang, SMA dan SMK, baik negeri dan swasta. Ini kita melihat potensi untuk kedepannya digandengkan dengan taman budaya untuk itu secara kontinu dipentaskan tarian ini. Yang menjadi kendala kita adalah bagaimana kebudayaan ini menjadi sebuah kecintaan dan terus dipertontonkan secara kontinu. Dan karena itu media yang paling tepat ini lewat taman budaya. Kita harapkan seperti yang diinginkan oleh Ibu Juli adalah ini juga menjadi sebuah tempat objek untuk pertunjukan atraksi wisata. Atraksi wisata yang mana ya? Tarian. Nah, tarian ini yang kemarin oleh Ibu Juli ini sudah digandengkan juga dengan Asita untuk dipadukan dengan paket-paket wisata yang dijual kepada para wisatawan. Tetapi hal yang mungkin lebih sederhana kita bisa lakukan di tingkat lokal kita adalah mungkin mekanisme dari tarian-tarian ini kita akan gandengkan dengan taman budaya, dan kita akan libatkan siswa-siswa dari jurusan pariwisata, sekolah-sekolah pariwisata untuk menjual paketnya adalah digandengkan dengan pertunjukan tarian. Ya, jadi misalnya paket wisata belajar sambil berwisata. Ini kurikulum muatan lokal di SD, SMP atau SMA SMK ini bisa digandengkan. Ya mungkin kunjungannya selain ke museum negeri, tapi objek berikut adalah di taman budaya. Kalau ini bisa dijual, dikemas dengan baik, saya pikir dengan sendirinya akan lahir sebuah penghargaan kepada para penari kita di taman budaya. Jadi di taman budaya ini tidak sebatas saja datang pentas dalam komunitas grup tari itu, tapi bagaimana masyarakat diajak untuk ikut menikmati atraksi sajian yang luar biasa dari para penari. Nah, target kita bagaimana tarian ini dipersembahkan oleh sekolah-sekolah, kemudian kita akan undang seluruh siswa-siswa dari jurusan pariwisata dan mempraktikkan cara menjual paket seperti yang diinginkan, dengan menghadirkan partisipan atau peserta tur itu adalah siswa-siswa SD, SMP yang digandengkan dengan pola belajar
sambil berwisata. Ini pasti di masa pandemi COVID ini kita sedang pikirkan, tapi yang pertama kita dorong adalah mengaktifkan bagaimana budaya seni masuk sekolah dengan pemetaan di 28 sekolah ini kita akan giatkan. Tentu ada beberapa kepala sekolah yang bertanya kenapa kami juga tidak masuk. Nah, ini pertanyaan yang baik. Kita berharap akan lebih banyak. Kita berharap kurang lebih mencapai 80 sanggar dari tiap sekolah nih. Ya, tiap sekolah ini wajib berkontribusi dengan satu grup tari. Ya, demikian. Mungkin ada pesan tambahan Pak terkait dengan sanggar-sanggar yang akan tidak lanjuti di sekolah. Ya, pesan saya adalah kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk melihat dan mencintai kebudayaan negeri sendiri, kebudayaan NTT yang begitu luar biasa. Tahap pertama kita akan mulai dari Kota Kupang, tetapi pesan ini juga kita sampaikan, gaungkan untuk para kepala-kepala sekolah SMA SMK di se-NTT. Dengan segala kreativitas, pola pembelajaran di pelajaran seni dan tari ini harus dikemas sehingga siswa selain mendapatkan teorinya tapi juga langsung mempraktekkan seninya, dan pada akhirnya mereka bisa menjual seni ini menjadi sebuah komoditi yang bisa mendatangkan perputaran ekonomi di tingkat ini. Kita contohkan saja kalau ada sanggar yang terus dipanggil oleh Ibu Juli atau mungkin di kegiatan-kegiatan formal lain yang menginginkan ada tarian, ini kan luar biasa. Kalau sebuah tarian dihargai dengan 1 juta, kalau ini dipublis dengan baik, saya pikir ekonomi yang berputar dari seni masuk sekolah ini bisa digerakkan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Ya.